Halo Kiko. Bagi sebagian orang yang menggemari pertelevisian Indonesia, pastinya nggak asing sama sinetron Ikatan Cinta. Sinetron yang diproduksi Amansi Pictures ini sangat populer di tanah air. Sampai-sampai sering jadi trending pembicaraan di media sosial. Terutama soal kisah cinta kedua pemeran utamanya, yaitu Andin dan Aldebaran. Berawal dari cerita kakak beradik Andin dan Elsa yang sama-sama mencintai pria yang sama, yaitu Nino. Dari sinilah dimulai konflik-konflik dalam kehidupan Andin. Mulai dari dia yang ternyata anak hasil selingkuhan ayahnya, dituduh sebagai pembunuh adiknya Aldebaran, dan masih banyak lagi. Tapi, gara-gara konflik itu juga, Andin akhirnya bisa bertemu sama karakter utama paling populer di ceritanya, Aldebaran. Kita nggak akan bahas soal konflik ceritanya, tapi kita akan membahas seputar kepopuleran sifat dari karakter Mas Al. Tepatnya, kenapa sih sifat dingin tapi diam-diam perhatian ini bikin jatuh cinta penontonnya? Tentunya dengan pandangan sok tahu dan suka-suka kami. Inilah dia Telaah. Let's go! Aldebaran, atau yang paling terkenal dengan sebutan Mas Al, emang populer. Namanya sering banget masuk trending di platform Twitter. Banyak netizen yang bilang kalau mereka yang awalnya nggak suka sama sinetron, jadi ngaku bucin banget sama karakter Mas Al. Mereka juga bilang kalau nuansa dari sinetron Ikatan Cinta udah kayak drama Korea. Mas Al udah kayak opa-opa Korea. Kepopuleran Mas Al juga bikin penyanyi dangdut Putri Sagita sampai rilis lagu berjudul Gara-gara Mas Al. Putri Sagita ngaku kalau dia ngefans banget sama Mas Al. Karakter Mas Al awalnya dikenalin sebagai orang yang mau balas dendam ke Andin karena dikira udah bunuh adiknya. Cara Mas Al buat balas dendam ke Andin cukup unik. Dia sampai bikin rencana buat nikahin Andin supaya tahu kebenarannya. Pernikahan mereka akhirnya terlaksana dalam keadaan terpaksa. Dendam yang makin hari berubah jadi rasa cinta menciptakan kisah romantis yang bikin penonton gemes. Selama perjalanan kisah cinta, Mas Al terus-menerus menarik perhatian. Bagaimana tidak? Dengan tampang cuek berkarisma, ternyata dia punya sifat yang bikin senyum-senyum sendiri. Di saat kita diperlihatkan sama sifat dinginnya dalam memperlakukan Andin, Mas Al juga diam-diam kasih perhatian. Kayak mau tapi malu, atau istilah lainnya jual mahal. Kisah Mas Al yang awalnya pendendam dan penuh kebencian ke Andin, seiring bertambahnya episode, makin liatin sisi manisnya. Apalagi ada Andin yang suka mancing-mancing. Penonton seolah dibuat, ayo Mas Al, ungkapin aja perasaannya. Pasti tahu kan apa yang Mas Al ucapin waktu dia cuek seolah nggak peduli gitu. Apalagi sih, apaan ah, nggak usah GR. Kenapa liatin saya? Mau atau enggak? Kalau nggak mau ya udah, nggak usah senyum-senyum ke saya. Tapi sekalinya peduli, kok sakit nggak ngomong sih? Dengan nada tinggi, Mas Al ungkapin rasa panik yang nunjukin perhatiannya ke Andin. Terus gerak cepat keluar kamar buat cari tahu apa yang bisa dia lakuin. Dari sini kita tahu Mas Al bisa berubah dalam keadaan tertentu. Dari yang terbiasa buat cuek dan galak sama keadaan di sekitar, lama-lama makin luluh, makin hangat dalam bertindak. Kadang dingin, kadang hangat. Sifat ini yang bikin orang-orang pada tertarik. Kok bisa pada tertarik? Kita bisa ambil studi teratas dalam ilmu psikologi tentang atraksi atau sesuatu yang bikin tertarik. Ada banyak penelitian yang bahas kenapa kita bisa tertarik. Misalnya aja dari penelitian Birner dan Nelson pada tahun 1965. Dari hasil penelitian itu, mereka menyimpulkan kalau orang bisa tertarik karena memiliki kesamaan. Misalnya aja, orang yang punya hobi buat nonton film cenderung tertarik sama orang yang rutin ke bioskop. Kalau dikaitkan, bisa aja orang yang suka dinginnya Mas Al karena punya sifat yang sama. Tapi itu bisa dipatahkan dengan mudah, karena nggak semua orang kayak Mas Al. Penelitian yang paling relevan sama ketertarikan soal sifat Mas Al, yakni Genlo's Theory of Attraction, atau singkatnya kita sebut aja teori Genlo's.
Teori yang diangkat sama Aronson dan Linder ini bilang bahwa orang itu bakal lebih menarik kalau sifat positif dia makin meningkat. Yang awalnya nggak suka, terus makin lama berkembang jadi lebih perhatian. Kayak Mas Al. Di teori itu, subjeknya adalah mahasiswa dari Universitas Minnesota yang disuruh buat milih mana nih skenario yang lebih menarik. Skenario itu memperkenalkan dua tokoh. Di sini kita sebut aja Mas Al sama Andin ya. Jadi opsinya gini. 1. Mas Al selalu baik sama Andin. 2. Mas Al awalnya nggak baik, terus berkembang jadi lebih baik ke Andin. 3. Mas Al yang awalnya baik, terus malah menjauh dari Andin. Dan 4. Mas Al selalu jahat sama Andin. Dari skenario itu, mereka bilang kalau lebih suka sama opsi yang kedua. Ya, sifat Mas Al yang sekarang. Dinamika karakter dalam cerita memang perlu. Perasaan kita dibuat lebih tertantang sama hal yang bertolak belakang. Kita bisa bayangin juga, orang yang dulu gak suka sama kita, tiba-tiba muji kita dengan tulus. Gimana tuh? Kita pasti gak pernah punya ekspektasi atau pikiran kalau orang yang gak suka sama kita secara mengejutkan ngasih pujian. Efek kejutan yang didapat bisa bikin kita lebih tertarik. Sayangnya, penelitian gain loss itu dilakukan menggunakan skenario yang bisa dibilang penerapan secara nyata bisa aja bakalan beda. Jadi, buat kalian yang mikir meniru sifat Mas Al di kehidupan nyata, bisa jadikan ini sebagai referensi. Sebuah artikel dari Journal of Experimental Psychology General yang melakukan penelitian tentang sifat ini bilang, memang jual mahal meningkatkan rasa ingin, tapi juga menurunkan rasa suka. Itu pun kalau yang diperlakukan punya komitmen buat ngejar hubungan jadi lebih baik. Kayak Andin yang maklum sama sifatnya Mas Al. Kalau nggak ada komitmen, bisa jadi mengurangi rasa ingin sama rasa suka itu sendiri. Di sini kita tahu kalau nggak banyak orang yang sabar kayak Andin. Karakter Mas Al seolah menyadarkan kita sama satu hal penting buat kehidupan. Jangan pernah lihat orang dari kesan pertamanya aja. Kita nggak tahu gimana orang sebenarnya sebelum mengenalnya lebih. Ingat salah satu kata mutiara dari Mas Al. Di dunia itu gak ada yang namanya orang jahat. Setiap orang punya sisi terbaik dari dirinya. Itu dia Geeko, review kita soal kenapa orang bisa suka sama sifat Mas Al. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama pendapat kami? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you on the next video.